Timnas Indonesia ketiban durian runtuh, kelemahan Irak dibongkar habis, singa Mesopotamia punya masalah abadi. Sintayong ngamuk dan bawa Timnas Indonesia hancurkan Timnas Vietnam gara-gara pernah disindir media Vietnam. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Timnas Indonesia ketiban durian runtuh, kelemahan Irak dibongkar habis, singa Mesopotamia punya masalah abadi. Timnas Indonesia mendapat keuntungan sebelum bertarung melawan Irak di laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terhitung kurang lebih 20 hari dari sekarang, Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran ini, skuad besutan Sintayong tersebut bergabung ke dalam grup F. Mereka akan bertarung melawan 3 tim kuat yakni Irak, Filipina, dan Vietnam. Lawan pertama skuad Garuda di babak penyisihan grup nanti adalah Irak. Menariknya lagi, Maklok dan kawan-kawan akan langsung melakoni pertandingan tandang ke markas Irak pada laga pertama ini. Duel antara Garuda dan singa Mesopotamia itu akan berlangsung di Basra International Stadium, Basra pada 16 November 2023. Jelang duel tersebut, kelemahan tim besutan Jesus Casas itu dibongkar habis-habisan oleh dua legenda mereka. Kedua legenda yang dimaksud adalah Ahmed Munajat dan Ali Abdul Jabbar. Ahmed Munajat memperingati pelatih asal Spanyol itu dalam hal memilih pemain untuk skuadnya. Dirinya ingin sang pelatih memilah para pemainnya dengan cermat. Pasalnya, sang singa Mesopotamia akan bertarung di dua ajang bergengsi yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Apa yang dibutuhkan oleh Jesus Casas adalah memilih skuad yang baik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ucap Ahmed dikutip superbowl.id dari Win-Win. Sayangnya belakangan ini masalah Irak masih terlihat sangat jelas. Ahmed menjelaskan bahwa kelemahan tim besutan Casas ini adalah lini pertahanan. Ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa permasalahan di lini belakang seperti virus abadi untuk tim tersebut. Garis pertahanan merupakan masalah abadi bagi tim Irak. Sebagai dasar, Jesus Casas harus memilih quarterback yang terbaik. Karena dirinya telah mencoba beberapa pemain di periode belakangan ini, jelas dia. Senada dengan Ahmed, Abdul Jabbar juga menyoroti keras lini pertahanan tim yang pernah ia bela tersebut. Menurut Abdul, Casas sejauh ini sudah mencoba sebanyak 15 pemain berposisi back, namun tak ada satupun dari pemain-pemain tersebut yang tampil memuaskan. Oleh karenanya, Abdul memberikan ultimatum kepada sang pelatih asal Spanyol. Casas dituntut untuk segera membasmi masalah abadi yang menyerang skuad singa Mesopotamia. Casas mencoba lebih dari 15 pemain di lini pertahanan di beberapa laga dengan lawan yang berbeda, jelas Abdul Jabbar. Saya pikir masalahnya jelas bagi pelatih Spanyol ini. Dia harus membereskan masalah yang terlihat di lini pertahanan sesegera mungkin, pungkas dia. Sintayong ngamuk dan bawa Timnas Indonesia hancurkan Timnas Vietnam gara-gara pernah disindir media Vietnam. Sintayong mungkin akan sangat berhasrat untuk membawa Timnas Indonesia hancurkan Timnas Vietnam karena pernah disindir oleh media Vietnam di tahun 247. Momen tersebut terjadi pada Juli 2022 silam. Timnas Indonesia kembali bersua dengan Vietnam dalam dua ajang besar ke depan. Keduanya berada dalam satu grup untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan kembali bertemu di Piala Asia 2023. Sintayong sudah sangat sering menghadapi Vietnam selama membesut Timnas Indonesia. Namun dia kerap kesulitan untuk membuat skuad Garuda atau julukan Timnas Indonesia meraih kemenangan.
Di level senior, Sintayong dan Timnas Indonesia telah bersua 4 kali dengan Timnas Vietnam. Keempatnya berakhir tanpa kemenangan untuk Timnas Indonesia dengan 2 diantaranya adalah kekalahan. Di level U23 pun demikian seperti yang terlihat pada final Piala AFF U23 2023 Agustus 2023 lalu. Pada saat itu, Timnas Indonesia U23 kalah adu penalti dari Vietnam U23. Pada suatu waktu di tahun 2022, Sintayong mengungkapkan apa yang diperlukan oleh Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Hal ini kemudian diangkat oleh media Vietnam di tahun 247. Kami harus lebih kuat secara mental. Saat ini sepak bola Indonesia sedang berusaha menyempurnakan diri. Setelah turnamen terakhir, saya yakin para pemain bisa menjadi lebih kuat dan percaya diri, kata Sintayong dikutip dari laman The Tahu 247. Pernyataan tersebut kemudian membuat The Tahu 247 mengangkat judul dengan cara yang menyindir, mengindikasikan bahwa Timnas Indonesia inferior di hadapan Vietnam. Pelatih Indonesia menjelaskan alasan kenapa kalah terus-menerus dari Vietnam, tulis The Tahu 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Situasi ini berpotensi melahirkan motivasi baru untuk Sintayong, membuktikan diri ketika menghadapi Vietnam dalam 2 ajang ke depannya. Pertama di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, kemudian 2 pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024.